Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah rezeki, lancar rezeki, usaha yang maju berkembang dan sukses selalu. Dan kita semua diberikan berkah panjang umur, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara dan sahabatku semua, seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca sholawat Ibrahimah. Semoga Allah memberikan barokah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara dan sahabatku, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang suci, bulan yang penuh hikmah, yaitu bulan Ramadan. Ada suatu amalan yang sangat penting sekali, namun jarang diketahui banyak orang. Padahal faedah dan keutamaannya sangat banyak sekali. Amalan ini dibaca pada awal pertama malam bulan Ramadan. Amalan ini sangat mujarab sekali. Jangan sampai kita terlewatkan tidak mengamalkan amalan ini. Amalan ini hanya membaca surah Al-Fat yang ayat pertamanya berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina. Di dalam kitab Kanjul Najah Wasurur
karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Qudus Al-Maki Asy-Syafi tentang keutamaan membaca surah Al-Fat pada malam pertama awal Ramadan. Telah berkata Syekh Abu Bakar An-Naisaburi, aku telah mendengar. Muhammad bin Abdul Malik berkata, aku telah mendengar. Yazid bin Harun berkata, aku telah mendengar. As-Sam'udi berkata, telah sampai kepadaku bahwa barang siapa membaca surah Al-Fat pada malam pertama awal Ramadan di dalam sholat tatawwu ataupun sholat sunnah, dia berada di dalam penjagaan Allah untuk tahun tersebut. Caranya melakukan sholat sunnah 2 rakaat di malam pertama Ramadan, dan bacalah di dalam sholat tersebut setelah membaca surah Al-Fatihah separuh daripada surah Al-Fat, dan sempurnakan separuhnya lagi di dalam rakaat kedua. Lebih jelasnya saya contohkan caranya seperti ini. Pada rakaat pertama, setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu kita membaca surah Al-Fat dari ayat pertama sampai ayat ke-15. Dan pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah surah Al-Fat dari ayat 16 sampai ayat 29. Karena surah Al-Fat ini berjumlah 29 ayat. Ini cara yang versi pertama. Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri berkata, hendaknya kita melakukan sholat di malam pertama bulan Ramadan 4 rakaat, yang dibaca untuk setiap rakaatnya 1 makro atau tempat tanda bacaan dari surah Al-Fat tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini bahwa barang siapa melakukan hal tersebut di awal pertama malam Ramadan, ia akan menjalani kehidupannya setahun dalam kebaikan dan berkecukupan. Hendaknya engkau melakukan hal itu. Caranya saya contohkan seperti ini, yaitu melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Pada rakaat pertama setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu kita membaca surah Al-Fat dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Pada rakaat kedua, setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu kita membaca surah Al-Fat dari ayat ke-11 sampai ayat yang ke-17. Pada rakaat ketiga, setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu kita membaca surah Al-Fat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Dan pada rakaat yang keempat, setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca surah Al-Fat ayat 27 sampai ke ayat terakhir, yaitu ayat ke-29. Ini cara yang versi kedua. Tersebut juga di dalam kitab Al-Wasailul Asy-Syafi'ah fi Al-Adhar An-Nafi'ah wa Al-Awrad Al-Jami'ah wa As-Simar Al-Yani'ah wa Al-Hujub Al-Hariza Al-Mani'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Al-Alama As-Sayyid Asy-Syarif Al-Muhaddits Al-Habib Muhammad bin Ali Khirid Al-A'lawi Al-Husaini At-Tarimi. Beliau wafat pada tahun 960 Hijriah, berada di halaman 474. Dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
telah diturunkan kepadaku semalam akan satu surah yang lebih kukasihi daripada segala apa yang terbit matahari atasnya, yakni di dunia dan segala isinya. Dan dianjurkan agar dibaca pada awal malam bulan Ramadan. Maka bacalah dan ajarkan kepada anak-anak kalian. Insya Allah mereka tidak akan tertimpa kesusahan. Berkata Syekh Husain Al-Khudri, Martapura, Kalimantan, di dalam karyanya berjudul Senjata Mukmin pada halaman 92, surah Al-Fat, khasiatnya, faedahnya, barang siapa membaca 3 kali pada malam permulaan timbul bulan Ramadan atau awal pertama malam Ramadan, insya Allah terpeliharalah ia di dalam setahun itu dari mara bahaya dan diluaskan rezekinya. Cara ini adalah yang versi ketiga dan termasuk cara yang lebih mudah dan lebih simpel, yaitu langsung membaca surah Al-Fat sebanyak 3 kali. Saya sendiri diberikan ijazah oleh guru-guru saya memakai cara ini karena lebih mudah. Bagi siapapun yang mau mengamalkan cara ini, silakan saya ijazahkan dan izinkan untuk diamalkan. Semoga Allah meridhoi dan bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fat boleh dibaca setelah sholat tarawih di awal pertama pada bulan Ramadan, atau boleh dibaca setelah makan sahur pertama di awal bulan Ramadan. Amalan ini insya Allah sangat mujarab sekali. Insya Allah faedahnya juga sebagai wasilah atau sarana kita memohon perlindungan, pertolongan, dan keselamatan dari segala mara bahaya, bencana, dilindungi harta benda dan seluruh keluarga kita dari segala kerusakan. Amalan ini juga sebagai wasilah kita agar kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh di surga. Insya Allah kita terhindar dari segala penyakit lahir dan batin, penyakit demam dan tenggelam, kebakaran, pencurian, dan perampokan. Insya Allah kita terlindungi dari bahaya peperangan. Dan amalan ini juga sebagai wasilah kita memperoleh kekayaan yang berkah dan melimpah. Dan masih banyak lagi berkah dan manfaat yang kita peroleh dengan membaca surah Al-Fat ini. Manfaat dan berkah ini bukan saja untuk di dunia, tapi untuk di akhirat. Saudara dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bagikan pada kesempatan ini. Semoga Allah meridhoi apabila ada kata-kata, ucapan, dan tata bahasa saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua. Saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menutup perjumpaan kita seperti biasa, marilah bersama-sama untuk membaca sholawat Ibrahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Salam persaudaraan dan cinta damai, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasara minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.